Salam. Ya, saudara, pembukaan semester genap tahun ajaran 2024-2025 ini, saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dan saudara-saudara sekalian dipersilakan untuk menyimak pembacaan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara, tema untuk firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama, temanya adalah Tuhan mencari orang yang ia berkati. Satu kali lagi, Tuhan mencari yang ia berkati. Saudara, hari ini kita hidup dengan definisi mengenai anugerah itu adalah sebuah definisi yang sangat berbahaya sekali. Kalau hari ini orang bertanya kepada rata-rata orang Kristen tentang apa itu kasih karunia, apa itu anugerah, atau apa itu pemberian Allah, theodoron, pemberian Allah, istilah yang digunakan Paulus dalam Efesus pasal yang kedua. Apa itu kasih karunia? Mayoritas orang Kristen mengerti kasih karunia itu sebatas sebuah pemberian yang cuma-cuma diberikan kepada yang tidak layak. Titik. Dan banyak dosen, banyak pendeta yang juga mengkhotbahkan tentang grace, tentang kasih karunia, tentang anugerah dengan definisi persis seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kasih karunia, anugerah adalah sebuah pemberian dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. You tidak perlu kerja apa-apa dan diberikan kepada yang tidak layak. Saudara, saya menyebut definisi itu definisi yang berbahaya bukan karena salah, berbahaya karena tidak lengkap. Kalau saudara hanya mendefinisikan anugerah itu sebuah pemberian yang cuma-cuma diberikan kepada orang yang tidak layak dan titik, maka saudara sedang menciptakan sebuah konsep berbahaya, menanamnya di dalam kepala orang-orang Kristen, sesuatu yang berbahaya karena saudara sedang menceraikan pemberian itu dari kewajiban untuk memberikan respons yang sepatutnya terhadap pemberian itu. Satu kali lagi. Kalau kita mendefinisikan anugerah semata-mata sebuah pemberian yang agung, yang besar, puji Tuhan, diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima itu dan titik hanya sampai di situ, saudara sedang menciptakan sebuah definisi yang menceraikan pemberian dari si pemberi dengan kewajiban dengan obligation dari si penerima terhadap pemberian dari si pemberi. Nah, supaya saudara jelas apa yang saya maksudkan, saudara, kalau saudara baca ayat ini, baca teks ini, kemudian saudara ingat ayat-ayat yang terkenal mengenai anugerah di dalam perjanjian baru, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10,
Waktu Paulus bicara tentang anugerah termasuk dalam bentuk cerita, dalam bentuk naratif, Lukas pasal 17. Saudara tidak hanya dapat ide tentang sebuah karya agung Tuhan, sebuah gift yang besar, sebuah pemberian yang besar, kasih karunia yang besar. Saudara dapat ide itu, tapi bukan hanya itu. Saudara juga bukan hanya dapat ide tentang satu pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Orang yang unworthy, yang tidak layak. Ide itu ada di situ, yes. Tapi bukan hanya itu. Saudara baca Efesus pasal 2, saudara baca Lukas pasal 17. Ada satu elemen yang selalu ada di situ, yaitu elemen kewajiban. Waktu Paulus bicara tentang kamu diselamatkan bukan karena pekerjaanmu, bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, tapi theodoron, pemberian Allah. Paulus tidak titik sampai di situ. Paulus lanjutkan dengan supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi ada obligation ketika orang menerima anugerah itu. Lukas pasal 17 juga mengkisahkan ide yang sama dalam bentuk satu cerita. Di dalam Lukas pasal 17 ini, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang tidak layak disembuhkan ini. Dan mereka bukan hanya menerima satu pemberian yang besar. Tapi Yesus mengajukan pertanyaan, di manakah 9 orang yang lain selain dari satu orang Samaria yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara, pemberian tidak boleh diceraikan dari kewajiban terhadap pemberian itu. Dan saya biasanya menyebut itu dengan trilogi gift. Trilogi gift itu berarti pemberian itu membentuk sebuah segitiga pemberian. Ada si pemberi, kemudian ada si penerima, dan ada pemberian itu sendiri. Ada givernya, kemudian ada receivernya, dan ada giftnya. Definisi kita tentang anugerah, baik itu di dalam buku-buku sistematik maupun di dalam khotbah-khotbah kita dan di dalam pengajaran-pengajaran kita, seringkali hanya mencakup 2 aspek. Hanya mencakup givernya, pemberian dari Tuhan, dan mencakup giftnya, pemberian itu sendiri. Tapi kita lupa memasukkan elemen receiver of the gift. Penerima dari pemberian itu apa obligationnya, apa tanggung jawabnya. Kita lupa memasukkan elemen itu di dalam definisi-definisi kita mengenai kasih karunia. Itulah sebabnya kita menghasilkan lebih banyak orang Kristen yang mengerti anugerah itu secara pincang dan timpang. Dan kita tidak menghasilkan kekristenan yang mentransformasi kehidupan. Why? Karena definisi kita mengenai anugerah seringkali hanya mencakup 2 aspek itu. Givernya dan giftnya. Tapi kita lupa bicara tentang receivernya ini. Begitu dia terima, apa tanggung jawabnya. Nah, saudara, dalam konteks abad pertama, kalau saudara yang ikut online sekarang, saudara bisa ketik di Google Caritas. Saudara ketik Caritas atau 3 graces, 3 anugerah. Saudara akan kemudian klik di image itu. Saudara akan ketemu ada 3 patung. 3 patung, patung perempuan muda, 3 nona muda, dalam keadaan telanjang, saling bergandengan tangan. Nah, itu bukan pornografi ya, itu filsafat tentang anugerah di dalam dunia Yunani Romawi pada abad pertama. Dan nanti kita lihat relevansinya dengan teks ini. Bergandengan tangan, kelihatan sedang berdansa, sedang menari, dan dalam kondisi muda. Jadi ada 3 perempuan muda, penuh senyum, kemudian bergandengan tangan dan sedang menari. Itu adalah konteks di mana baik Yesus, baik Paulus, baik para penulis perjanjian baru bicara tentang anugerah. Saudara, kata kasih karunia, karis, itu bukan istilah Kristen sebenarnya. Itu satu istilah sosial pada abad yang pertama. Orang-orang pada abad yang pertama memang sudah biasa menggunakan istilah karis, grace, kasih karunia. Kemudian nanti ketika kekristenan muncul, baru istilah itu menjadi satu
istilah teknis di dalam teologi Kristen. Jadi hari ini kita bicara kasih karunia, kita pikir itu istilah Kristen pada mulanya. Sebenarnya tidak. Pada abad pertama itu satu konsep sosial. Dan kalau saudara baca para filsuf etik pada abad yang pertama, mereka banyak bicara tentang filsafat anugerah pada abad yang pertama. Anugerah itu tidak pernah sendirian. Anugerah itu selalu 3 orang. 3 orang itu yang digambarkan dalam bentuk patung itu mencerminkan tentang 3 elemen yang tadi saya sebutkan. Ada pemberi, kemudian ada penerima pemberian, dan ada pemberian itu sendiri. Jadi 3 elemen itu digambarkan dengan ada 3 perempuan muda yang bergandengan tangan sedang menari dan memancarkan senyum dari wajah mereka. Mereka ingin bicara tentang waktu you bicara tentang kasih karunia, you tidak bisa menceraikan itu dari kewajiban apa dari si penerima itu waktu dia menerima pemberian itu. Jadi si pemberi juga disebut karis. Pemberian itu sendiri disebut karis. Dan orang yang menerima atau kewajiban orang yang menerima pemberian itu juga disebut karis. Saudara lihat, hari ini kalau kita bicara karis, bicara kasih karunia, yang kita bicarakan itu hanya pemberinya Tuhan dan pemberian itu sendiri. Tapi kita tidak mengikutkan apa kewajiban dari orang yang menerima pemberian itu. Di abad pertama, waktu mereka bicara tentang karis atau karites. Karites itu nama bukan hanya untuk 1 orang, bukan hanya untuk 2 orang, tapi untuk 3 orang. Sebagai lambang dari 3 elemen itu. Pemberi, penerima, dan pemberian itu sendiri. Dan mereka kasih tahu kita, misalnya Seneca, misalnya para filsuf etik yang lain. Mereka kasih tahu kita. Waktu you menerima sebuah pemberian itu diberikan dengan sukacita. Itu sebabnya digambarkan mereka dalam keadaan menari dan dengan wajah yang senyum. Dan pemberian itu waktu you terima, you tidak boleh melupakan pemberian itu. Itu sebabnya digambarkan mereka dalam keadaan muda. Saudara, kita meskipun sudah tua-tua, makin lama makin keriput. Tapi apa yang paling membekas di dalam pikiran kita? Masa muda kita. Itu sebabnya ibu-ibu tidak mau jadi tua. Karena itu adalah the best moment of life. Itu adalah momen terbaik dari hidup. Itu sesuatu yang permanen ada di dalam pikiran kita. Di dalam ingatan kita. Masa muda itu selalu kita kenang. Itu kalau duduk dengan orang-orang tua. Biasanya kalimat pembukaannya begini. Dulu waktu papa masih muda. Tahap kehidupan yang mana? Yang paling permanen diingat di dalam sejarah hidup manusia. Masa muda. Jadi untuk mengatakan, mengajarkan bahwa you tidak boleh melupakan pemberian itu. Pemberian itu harus menjadi sesuatu yang permanen di dalam relasi sosial masyarakat. Untuk menggambarkan itu, mereka gambarkan dengan ada 3 perempuan muda. Dan digambarkan sebagai perempuan untuk mengatakan bahwa pemberian itu adalah sesuatu yang harusnya menarik. You tidak boleh kasih sesuatu yang jelek. Kalau you sebut itu sebagai gift, you harus kasih sesuatu yang the best. Sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang kalau orang lihat, orang berdecak kagum. Itu cara mereka bicara tentang filsafat anugerah pada abad yang pertama. Dan apa kewajiban dari orang yang menerima anugerah pada abad yang pertama? Saudara, hari ini kalau kita mendapat bantuan katakanlah. Atau kita ditolong orang. Kewajiban minimal kita adalah say thank you. Betul? Jadi jangan sampai you dibantu malah minimalnya saja you tidak lakukan ya. Itu saat ini. Di abad pertama tidak begitu. Kalau you belajar tentang dunia sosial perjanjian baru saudara, pada abad pertama, kalau you menerima bantuan, you tidak harus say thank you. Jadi mengucapkan terima kasih secara verbal dengan kata-kata, itu bukan keharusan pada abad yang pertama. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Sebagai karites, sebagai grace, sebagai anugerah, sebagai penerima gift itu, penerima pemberian itu.
Yang harus you lakukan adalah you tetap ingat bahwa you pernah ditolong oleh orang itu. Nanti kalau dia susah atau dia butuh bantuan, you harus adalah orang yang paling pertama yang memberikan bantuan kembali kepada orang itu. Jadi waktu you menerima sebuah pemberian itu tidak boleh you lupakan. Tapi you harus ingat, ini ada paybacknya. Ini ada bayaran kembalinya. Mungkin tidak dalam bentuk yang sama. Tapi ketika orang yang pernah membantu kita dalam kebutuhan atau dalam kesusahan, adalah satu kewajiban sosial untuk kita membayar kembali itu dengan sebuah perbuatan baik yang lain. Jadi cara paybacknya adalah melakukan perbuatan baik sebagai bayaran, sebagai balasan untuk sebuah perbuatan baik yang lain. Itu konteks sosial pada abad yang pertama ketika mereka bicara tentang karites, bicara tentang karis, bicara tentang anugerah atau bicara tentang kasih karunia. Nah, yang menarik dari teks ini adalah saudara-saudara, tadi saya katakan pada abad yang pertama orang tidak harus kembali untuk bilang terima kasih Pak sudah membantu saya. Tidak harus. Itu bukan kewajiban etis pada abad yang pertama. Bukan sesuatu yang diharuskan pada abad yang pertama. Kita sekarang harus. Tapi pada abad yang pertama tidak begitu. Maka pertanyaannya adalah kenapa Yesus mencari 9 orang itu dalam komparasi, dalam perbandingan dengan 1 orang Samaria ini yang kembali dan berterima kasih kepada Yesus. Karena pada abad yang pertama saudara, justru kalau saudara bilang terima kasih, itu berarti saudara orang yang tidak terhormat. Jadi konsep honor and shame, kehormatan dan rasa malu pada abad yang pertama. Kalau you bilang terima kasih, berarti you mengaku bahwa saya tidak mampu untuk balas lagi kebaikanmu. Jadi supaya you menjaga honormu, menjaga kehormatanmu, you tidak boleh bilang terima kasih. You berterima kasih bukan dengan bilang terima kasih, bukan dengan kata-kata. Tapi berterima kasih dengan melakukan kebaikan yang lain sebagai balasan untuk kebaikan terdahulu yang saudara sudah pernah terima. Itu pada abad yang pertama. Jadi saudara-saudara, meskipun teks ini mengasumsikan relasi pertukaran sosial tentang karites pada abad yang pertama, tapi ada sesuatu yang upside down di dalam teks ini. Karena orang pada abad yang pertama mereka tidak akan puji orang Samaria kalau dia orang Yahudi. Tapi terlebih lagi, terlepas dari sentimen etisnya, mereka tidak akan memuji orang yang pulang datang kembali dan bilang terima kasih. Mereka tidak akan puji orang itu. Kalau you kembali dan bilang terima kasih, you akan dianggap orang yang tidak punya honor, tidak punya kehormatan. Dan kenapa Yesus justru memuji 1 orang ini yang menurut standar sosial budaya, etika sosial pada abad yang pertama, orang ini tidak layak dipuji oleh Yesus. Dan 9 orang yang lain, mereka tidak kembali bukan karena tidak tahu terima kasih loh. Tapi mereka mengasumsikan sosial etik yang tadi. Oke, you udah tolong saya kan? Nanti next, kamu jalan-jalan aja dulu, sowan-sowan aja dulu. Nanti kalau saya lihat kamu susah, saya pasti akan bantu kamu. Karena kamu pernah bantu saya. Jadi kalau mereka tidak kembali dan berterima kasih, tidak berarti mereka tidak tahu terima kasih. Kita cenderung membaca teks itu begitu karena kita mengasumsikan konsep budaya kita sekarang. Bahwa orang harus kembali dan berterima kasih. Tapi pada abad pertama tidak begitu. Maka pertanyaan saya tadi adalah saudara, kenapa Yesus mencari 9 itu dan memuji orang yang berterima kasih ketika menurut standar budaya, sosial budaya pada abad yang pertama, yang 1 itu tidak boleh dipuji. Dan yang 9 itu tidak usah dicari. Karena mereka sudah terikat dengan ikatan etika sosial mengenai karites pada abad yang pertama. Kenapa Yesus cari? Nah saudara, supaya kita tidak lama-lama,
Ada 3 hal yang saya ingin tegaskan terkait dengan pertanyaan itu dan juga terkait dengan alur naratif dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Pertama, Yesus mencari yang 9 itu dan memuji yang 1 itu, dan itu upside down kalau dibandingkan dengan etika sosial budaya pada abad yang pertama. Karena pertama, dalam pengajaran Yesus dan di dalam pengajaran seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, anugerah, grace, kasih karunia selalu mendahului dan selalu diikuti dengan ucapan syukur. Satu kali lagi. Kasih karunia Tuhan, ini prinsip teologikalnya. Kasih karunia Tuhan mendahului, always, selalu mendahului, dan harus selalu diikuti dengan gratitude, dengan ucapan syukur. Why? Karena kasih karunia itu by definition, you tidak bisa upayakan itu. You tidak bisa kerja itu dan you dapatkan itu sebagai imbalan dari apa yang kamu upayakan. Jadi mendahului respons dari si penerimanya. Kasih karunia itu selalu mendahului itu. But bukan hanya mendahului respons dari penerimanya, tapi selalu diikuti, selalu harus diikuti dengan respons, yaitu ucapan syukur. Itu yang pertama. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa ucapan syukur? Ucapan syukur karena di dalam konteks itu, apa yang dilakukan oleh Yesus memang tidak dapat dibalas seperti yang diasumsikan di dalam konsep etika sosial budaya pada abad yang pertama. Saudara, 9 orang itu tidak kembali karena mereka pikir kami bisa balas itu. Dan yang 1 itu kembali mengucapkan terima kasih, mengucap syukur karena dia tidak bisa balas itu. Dan justru orang seperti inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan anugerah Tuhan, kalau you berpikir you bisa membalas kebaikan Tuhan, you adalah orang yang celaka. Itu berarti you tidak pernah mengerti betapa tidak ternilainya dan tidak terbandingkannya nilai value dari anugerah itu sendiri. Karena waktu kekristenan bicara tentang anugerah, bicara tentang karis, konten dari karis itu adalah anak tunggal Allah yang menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan saudara dan saya. Saudara dan saya harus dihukum secara kekal di dalam neraka, menanggung penderitaan kekal itu. Tapi dia mengambil tempat dan posisi kita, menaruh dirinya pada posisi kita itu, menanggung curahan, tumpahan cawan murka Allah itu demi saudara dan saya dapat diselamatkan. Waktu kita bicara tentang anugerah, anugerah itu tidak boleh dimengerti sebagai satu gift yang dapat kita bayar kembali. Tidak bisa. Nah, saudara mungkin pikir, oke, itu membaca terlalu banyak ke dalam teks ini, karena teks ini tidak bicara apa-apa tentang konsep teologis yang tadi. Saudara jangan salah. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, ayat yang ke-11, kalimat pertamanya bilang begini, dalam perjalanannya ke Yerusalem. Saudara yang studi Injil Lukas, yang sudah ikut tafsir perjanjian baru 1, saudara tahu Injil Lukas itu punya struktur yang sangat menarik sekali. Mulai dari pasal 9 ayat 51 dan seterusnya, itu disebut dengan sebutan Lucan travel narratives. Di dalam konteks itu, Lukas mengatakan dan Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan itu terus menerus diulang-ulang termasuk di dalam teks ini. Nah, apa yang terjadi di Yerusalem? Klimaks dari kehidupan Yesus. Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua terjadi di Yerusalem. Jadi Lukas pasal 17 merupakan rentetan dari bayang-bayang salib
yang akan terjadi di Yerusalem. Mulai dari pasal 9 ayat 51, Lukas ingin bilang begini, semua yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan di sini harus dimengerti dalam bayang-bayang salib, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus yang terjadi di Yerusalem. Penyembuhan terhadap orang-orang kusta ini merupakan bayangan awal dari penyembuhan terhadap penyakit spiritual kita. Saudara ingat Matius pasal 11. Waktu Yohanes di dalam penjara mengutus para muridnya mengajukan pertanyaan, apakah engkau adalah Mesias itu atau kami harus menantikan orang yang lain? Saudara, dalam jawaban Yesus, salah satunya Yesus bicara tentang orang kusta ditahirkan, orang kusta disembuhkan. Artinya ini bukan sekadar tindakan sosial. Yesus itu bukan sekadar seperti orang yang bikin KKR penyembuhan bukan. Ini adalah bagian dari tindakan mesianik. Penyembuhan terhadap orang kusta merupakan salah satu tanda dari pekerjaan Mesias. Dengan kata lain, kenapa Yesus memuji orang yang satu ini kembali mengucap syukur, dan dengan demikian dia mengaku kebangkrutan dirinya untuk membayar kembali apa yang sudah dia terima dari Yesus. Karena memang kasih karunia itu tidak dapat dibayar kembali. Yang you bisa lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan dan menghidupi hidupmu dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Tuhan mencari yang 9 itu. Saudara tahu kenapa? Tuhan mencari karena persis dalam trilogi pemberian itu, you tidak bisa menerima pemberian itu, kemudian you dilupakan begitu saja. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan pemberian, memberikan anugerah, lalu dia melupakan anugerah yang dia berikan. Anugerah itu harus menghasilkan transformasi di dalam kehidupan orang. Itu sebenarnya Tuhan mencari orang yang menerima anugerahnya. Semua yang kita terima dari Tuhan, itu Tuhan tahu dan Tuhan akan tanya kita, kamu di mana? Apakah kamu kembali kepada saya untuk bersyukur, berterima kasih, dan mengaku akan kebangkrutanmu sendiri, ketidaklayakanmu, ketidakmampuanmu, total inability-mu di hadapan saya? Mengaku itu, atau kamu pikir oke, saya sudah terima, kemudian Tuhan supaya saya tidak tuduh kamu pamrih, maka jangan tanya-tanya lagi ya. Hari ini banyak orang mendefinisikan pemberian itu begitu, supaya orang itu dianggap tulus hatinya, maka dia tidak boleh tanya-tanya lagi. Oh, tidak bisa begitu. Setiap pemberian itu mengandung obligation, mengandung kewajiban, apalagi pemberian dari Tuhan yang sangat besar nilainya, yang you tidak dapat bandingkan dan dapat sandingkan dengan apapun juga. Tuhan mencari orang-orang yang kepadanya dia memberikan anugerah. Mencari mereka supaya mereka bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, tapi juga supaya mereka hidup bertanggung jawab karena sudah menerima anugerah yang sangat besar itu. Saudara yang terkasih, tidak pernah ada anugerah yang dimaksudkan untuk boleh disia-siakan oleh orang yang menerima anugerah itu. Satu kali lagi, tidak pernah ada anugerah dari Tuhan yang pernah dimaksudkan untuk setelah kamu terima itu, lalu nothing happen. Anugerah itu selalu diikuti dengan pertanyaan tentang responsibility. Jadi waktu Yesus bertanya di manakah yang 9 itu adalah pertanyaan tentang kewajiban. Apa tanggung jawabmu? Apa obligationmu? Kewajibanmu apa? Yang harus kamu penuhi karena kamu sudah menerima anugerah itu. Sudah menerima belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam konteks kita saat ini, baik itu sebagai dosen, sebagai mahasiswa,
cara kita bertanggung jawab atas anugerah dari Tuhan. Bukan hanya anugerah keselamatan, tapi juga kesehatan, kekuatan, tubuh yang kuat dan sehat, fasilitas yang cukup bagi kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Apa wujud dari gratitude kita, dari ucapan syukur kita, dari kewajiban kita terhadap anugerah yang sangat besar dan yang sangat banyak ini. Belajar dengan serius, menggunakan kesempatan untuk studi dengan serius, jam-jam kuliah diikuti dengan serius, tugas-tugas dikerjakan dengan serius, dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Ini adalah cara saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah saya terima. Saudara tidak harus membayar uang kuliah, saudara boleh ada di asrama, saudara boleh dapat makan dan lain sebagainya. Itu semua anugerah dari Tuhan, bukan dari manusia, pemberian Theodoron dari Tuhan. Tanggung jawabnya adalah saudara bukan hanya bersyukur secara verbal, tapi saudara bersyukur dengan cara saudara serius menekuni studi, menekuni pendidikan, menekuni pembentukan saudara sebagai calon-calon hamba Tuhan di sini. Orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan pada akhirnya akan berhadapan dengan penghakiman dari Tuhan. Saya selalu beberapa kali bilang kepada saudara, orang-orang yang pernah masuk ke STT, kemudian meninggalkan STT, coba saudara cek hidupnya, bagus atau tidak. Coba cek. Semua orang yang pernah mengecap kasih karunia pembentukan di seminari. Seminari adalah dapur dari gereja. Orang-orang yang pernah masuk ke seminari, kemudian meninggalkan seminari, tidak lagi meneruskan itu. Coba cek hidupnya. Coba cek. Saya belum pernah ketemu orang yang pernah membelakangi panggilan Tuhan. Meludahi panggilan Tuhan. Saudara meninggalkan seminari, saudara meludahi panggilan Tuhan. Orang saya belum pernah ketemu orang yang begitu, yang kemudian hidupnya beres. Tidak pernah ketemu saya. Why? Karena anugerah Tuhan tidak bisa diinjak-injak. Anugerah Tuhan tidak bisa diludahi. Anugerah Tuhan tidak bisa dibelakangi. Tuhan mencari orang yang dia berkati. Tuhan mencari orang yang kepadanya dia memberikan anugerahnya. Mencarinya dengan cara apa? Mencari buahnya, mencari gratitude-nya, mencari tanggung jawabnya, responsibility-nya. Kita para dosen juga begitu. Menerima anugerah demi anugerah, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan jabatan, kesempatan untuk menjadi teacher, menjadi guru, menjadi dosen, mengajar para mahasiswa. Apa wujud dari gratitude kita kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah itu? Mempersiapkan bahan ajar yang baik, membaca buku-buku yang terbaik dan yang terkini, mengikuti isu-isu terbaru di dalam bidang yang kita geluti terkait dengan mata kuliah kita masing-masing. Meramu materi bahan-bahan ajar kita secara baik, bertanggung jawab, menarik, tapi juga berbobot. Itu wujud dari tanggung jawab kita terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jika kita tidak melakukan itu, satu saat kita akan mendengarkan pertanyaan bernada penghakiman ini. Di manakah orang yang sudah mendapatkan kasih karuniaku? Akhirnya saudara, jika kita tidak kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan ketaatan, setelah menerima anugerah Tuhan, Tuhanlah yang akan mencari kita. Bukan lagi mencari kita sebagai domba yang hilang, tapi mencari kita sebagai hakim dengan pedang penghakiman di tangannya. Atau minimal dengan disiplin. Karena kitab Wahyu berkata, barang siapa ku sayang, ku kasihi, ia ku tegor, bahkan ku hajar. Satu kali lagi, kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, setelah terima berkat, terima anugerah, terima pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan, fasilitas yang baik untuk kita belajar. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, mengakui ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita, dan Tuhan silakan pakai saya seperti yang engkau mau. Kalau kita tidak lakukan itu, Tuhan akan mencari kita.
mencari kita dengan penghakiman, mencari kita dengan palu, mencari kita dengan ketokan, mencari kita dengan disiplin. Tuhan mencari orang-orang yang Dia berkati. Saudara sudah diberkati? Ini kenapa lemas? Ya, kita semua orang yang sudah diberkati, Tuhan mencari kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, dan kami dengarkan penjelasannya. Kiranya Tuhan materaikan itu bagi kami, supaya kami menjadikannya peringatan, alarm, bahkan boleh menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.